Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita masih hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita berkata, resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan, apapun kondisi kita, katakan aku kuat karena Tuhan ada dalam hidupku. Oleh karena itu mari kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 5. Amsal pasal 5, Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita sama-sama ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam setiap detik kehidupan kita tidak sendiri. Ada CCTV kalau di tempat-tempat umum, di tempat-tempat tertentu, bahkan mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing selalu terpasang CCTV. Tetapi perlu kita ketahui dari ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak pernah sendirian. Ada sepasang mata yang luar biasa, yang penuh kemuliaan, yang mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Dan di bagian A dikatakan, segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Artinya tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Ketika bangun pagi, kita beraktivitas, malam hari kita beristirahat, Tuhan pun tahu tentang keberadaan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ya Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang, hari ini kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang saya beri judul godaan seks. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seks. Satu kata, seks itu adalah pemberian Tuhan. Suatu gairah yang normal, gairah yang juga sehat bagi setiap pribadi. Tapi kita kembali juga kepada firman Tuhan, bercermin kepada firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita manusia, jika tidak dilakukan dengan baik, tidak dijaga dengan baik, tidak dipergunakan dengan batasannya, maka segala sesuatu akan melahirkan kesalahan bahkan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, seks itu Allah yang memberikan kepada setiap perempuan maupun wanita. Ya ketika anak-anak mulai akhir balik, mulai puberitas ya, mereka mengenal masa-masa di mana mereka akhir balik. Mereka juga merasakan hal-hal yang dialami atau dirasakan oleh orang-orang dewasa. Namun dalam firman Tuhan ini, Amsal ini mengingatkan kita akan dua hal Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama khususnya bagi orang-orang muda. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kembali ayat 7, 8 dan 9 saya bacakan. Sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Peringatan pertama untuk anak-anak muda, remaja, pemuda. Tuhan katakan bahwa kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, jangan masuk ke pintu rumahnya, artinya jangan jatuh kepada godaan dunia. Berjaga-jaga, tetap mempertahankan kekudusan hidup saudara-saudari yang masih muda, belum menikah, belum diberkati dalam pernikahan kudus. Harus mempertahankan keremajaanmu, mempertahankan hidupmu yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tidak tergoda oleh hawa nafsu duniawi. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang saudara-saudari rasakan. Hati-hati juga dengan segala sesuatu yang saudara-saudari lakukan. Dan lain sebagainya, kita perlu hati-hati dalam pergaulan. Orang kadang gak pacaran, hanya teman saja bisa jatuh dalam gairah seksual. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Hati-hati Tuhan katakan. Jangan ya supaya engkau menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Keremajaan artinya hidup yang kudus, yang terpelihara. Dan bagi pemuda-pemudi, Tuhan juga tidak melarang untuk
menikmati hubungan seksual itu. Pada akhirnya nanti ketika seseorang menemukan pasangan hidup dan diberkati dalam pernikahan kudus, barulah setiap wanita maupun laki-laki juga akan diberkati Tuhan dalam hal yang kita sudah ketahui bersama. Oleh karena itu tahan dulu dirimu, firman Tuhan katakan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Di ayat 23 mulai ayat 22 ya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Artinya semua kelakuan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melanggar firman Tuhan adalah kejahatan atau dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dosa itu menjerat kita. Oleh karena itu jangan sampai kita bermain-main. Mungkin awal mula enggak akan terlanjur ke arah sana. Sedikit-sedikit jatuh juga. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, dan terjerat dari tali dosanya sendiri karena kita mencoba hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah katakan, jangan, ada waktunya. Tapi kita tidak menunggu waktunya untuk menikmati apa yang sebenarnya Tuhan halalkan bagi setiap perempuan maupun laki-laki. Dalam ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah, karena kebodohan kita tidak pernah membaca firman Tuhan, juga tabu terhadap didikan seksual, akhirnya kita jatuh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bodoh. Orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau bertahan, maka dia akan tersesat, firman Tuhan katakan. Ya, supaya kita tetap menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang membawa dirinya menikmati pernikahan kudus dan berkat bagi orang yang diberkati dalam pernikahan kudus. Tahanlah emosi kita Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi saudara-saudari yang masih muda. Tahan emosimu, yaitu gairah seks yang engkau mungkin sudah rasakan ketika engkau belum masuk dalam pernikahan kudus, sebab akan membawa dampak. Dampaknya adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi pasangan muda-mudi yang diberkati dalam pernikahan kudus dan tidak pernah membuang keremajaannya, memberikannya kepada orang lain yang belum tentu itu menjadi suami atau istrinya pada waktunya nanti. Nah, oleh karena itu mari hati-hati dengan segala sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita alami, kita lakukan dalam setiap hari kehidupan kita. Nah, dunia memang sedang menawarkan kenyamanan yang mudah sekali membangkitkan gairah seksual seseorang. Contohnya setiap handphone Android yang dipegang masing-masing setiap hari itu dapat menggoda mata kita. Kalau sudah dipikat oleh mata kita melihat, maka diolah oleh pikiran, turun ke hati, maka akan terus juga terpikirkan dan menjerat kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dosa itu menjerat. Oleh karena itu jangan biarkan mata kita menikmati video porno, gambar-gambar pornografi. Lalukan saja, nikmati berita dan lain sebagainya yang saudara-saudari ingin lihat dalam media sosial yang dimiliki. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentang godaan seks. Yang tergoda itu bukan yang belum menikah saja, tapi kita pun yang sudah menikah tetap hati-hati, firman Tuhan katakan. Godaan seks itu juga bisa menjerat pasangan suami istri yang sudah diteguhkan dalam pernikahan kudus. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita sangat disajikan oleh dunia berita-berita perceraian, baru menikah beberapa bulan cerai, tahun belum puluhan tahun sudah berpisah. Bukan saja orang yang tidak percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan pun demikian. Oleh karena itu mari kita semua anak Tuhan kembali kepada buku kita yang kudus dan suci ini, yang isinya firman Tuhan. Yang kudus yang saya maksudkan yaitu firman yang ada di dalam Alkitab, yang mengajarkan kita untuk kita dalam akhir zaman, dalam godaan dunia yang semakin merajalela ini yang membuat kita bisa jatuh seketika, kita tetap teguh, kita tetap kuat, resilient, tetap tangguh dalam Tuhan, mempertahankan iman, mempertahankan masa muda, mempertahankan keluarga kita masing-masing. Agar tidak terjebak oleh pemuas-pemuas seks bayaran atau pemberi pengalaman seks murahan. Kadang-kadang tidak ada kepuasan dalam rumah tangga. Jadi ya orang gampang tersesat, belajar dari YouTube mungkin, hubungan seks dalam keluarga, padahal hubungan seks itu alami Tuhan berikan. Gak perlu Bapak Ibu Saudara kita tiru cara-cara binatang. Mohon maaf ya,
ada kadang mengatakan bahwa tidak puas jikalau tidak melakukan hal yang di luar kebiasaan manusia ya. Contoh Bapak Ibu, kalau kita berbicara nih ya, kalau orang berbicara satu lihat ke depan dan orang yang kita ajak bicara itu menghadap belakang, tentu tidak enak. Yang paling baik ketika orang berbicara adalah berhadapan. Demikian juga dalam berhubungan dalam keluarga. Khususnya bagi keluarga yang sudah menikah. Tidak perlu kita menjiblak atau mencontoh cara-cara binatang. Dan itu yang sedang disajikan oleh dunia. Sehingga kadang-kadang keluarga yang tidak teredukasi oleh firman Tuhan melakukan hal yang dilihat. Dan itu sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Karena kita mencontoh hal-hal atau perilaku binatang yang dilakukan oleh mereka. Dan banyak hal ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau belajar tentang kesehatan kita bisa datang ke dokter. Hubungan seksual seperti apa yang sehat. Banyak yang tidak sehat dan sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentang yang kedua tadi, pasangan suami istri ya, agar hati-hati tidak terjebak terhadap hal-hal duniawi, pemuas-pemuas seks, bayaran dan lain sebagainya. Bapak Ibu lihat kembali ayat 8. Biasanya Bapak Ibu, keterlibatan seseorang pada godaan seks berawal dari keinginan hati kita masing-masing yang diselubungi hawa nafsu tidak terkendali lagi. Kemudian terungkap dalam tindakan lahiriah. Nah, oleh karena itu kuasai hati kita. Firman Tuhan katakan, kuasailah hatimu. Sebab dari hati kita terpancar kehidupan. Artinya kebenaran itu akan berkuasa ketika kita menyimpan firman Tuhan, takut kepada firman Tuhan dan taat kepada Tuhan melakukan firman-Nya. Dan akibatnya Bapak Ibu, kehidupan menjadi pahit. Dalam rumah tangga juga menjadi pahit, sudah tidak enak, suami kepada istri, istri kepada suami. Masa depan pribadi kita dalam keluarga, dan akhirnya keluarga kita menjadi berantakan. Kehormatan diri tercabik-cabik. Istri tidak lagi menghormati suami, demikian juga suami tidak lagi menghormati istri, mencintai seperti cinta sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika hal itu terdengar oleh tetangga, oleh keluarga, maka kehormatan diri kita tercabik-cabik, kehormatan keluarga kita hancur. Jika ingin semua ini tidak terjadi dalam kehidupan keluarga kita, mari arahkan hati kita Bapak Ibu Saudara, arahkan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita kepada firman Tuhan. Dan isi semangat gairah hidup kita itu secara bijak dan selaras dengan firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang penuh dengan hikmat Allah yang dapat mendorong kita, membangkitkan semangat kita untuk taat kepada Tuhan. Menolak hal-hal yang sebenarnya memuaskan hasrat kita, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Dan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan Bapak Ibu. Ketika kita taat dan setia, keluarga itu adalah rumah kediaman Allah. Itulah pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, kita menjaga pernikahan kita masing-masing supaya pernikahan itu tetap kudus di hadapan Tuhan, tidak mengizinkan ada pribadi yang lain yang masuk ke dalam kebahagiaan rumah tangga kita masing-masing. Dan pernikahan adalah suatu lembaga persekutuan yang suci, yang disucikan oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya pernikahan merupakan perwujudan janji setia Allah dalam kehidupan kita. Melalui pernikahan kudus Bapak Ibu Saudara, ya ini dimaksudkan agar persekutuan pernikahan itu tetap langgeng, tetap harmonis dan menciptakan kehidupan yang sejahtera dalam keluarga. Enggak hanya sebuah hubungan suami istri, tapi anak-anak, keluarga yang ada di sekitar kita, terlebih yang ada dalam rumah, itu menikmati sejahtera karena ada cinta kasih Allah yang selalu terjalin antara suami istri, kasih yang selalu menerima, kasih yang selalu memaafkan, ya, bukan kasih yang dunia tawarkan, menolak ketika berdosa dan tidak mengampuni satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari selain itu kita menjaga kemurnian hubungan kita, menjaga suasana persekutuan pernikahan dan juga diisi dengan cinta murni, ya, saling berbagi satu dengan yang lainnya dan juga saling menguatkan lahir dan batin, dan harus memiliki kesatuan hati dalam keluarga. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama hendak katakan, ya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami mampu menjaga masa muda kami, menjaga bahtera keluarga kami, dan mampu membina keluarga kami supaya tetap kudus dan bahagia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79.
kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, yang meneguhkan setiap langkah hidup kita dari sekarang sampai akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan, berikan kami ketangguhan hati Tuhan, agar kami tidak tergoda oleh godaan seks di luar pernikahan, bahkan di luar kekudusan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dan yang Engkau kasihi. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang keluarga GPD LSAD Magelang bicarakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.